Shalom, sekilas info Gereja Baptis Indonesia Elsade Malang. Merujuk pada keputusan pemerintah pusat tentang PPKM darurat se-Jawa Bali berkaitan dengan pelaksanaan ibadah, maka ibadah Raya Minggu Gereja Baptis Indonesia Elsade Malang akan dilakukan secara online melalui Zoom Meeting. Persembahan dan persepuluhan dapat diberikan melalui transfer Bank BRI dengan nomor rekening 0579 0101 2105 506 atas nama Siiningsih Bendahara Gereja. Mari kita terus dukung dalam doa agar situasi pandemi COVID-19 ini dapat selesai dengan pertolongan Tuhan. Tetap semangat, patuhi protokol kesehatan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Selamat datang di Gereja Baptis Indonesia Elsade Malang pada hari Minggu 13 Februari 2022. Puji nama Tuhan Yesus, kita masih diperkenankan Tuhan untuk kita boleh bersama-sama masuk di hadirat-Nya yang kudus, datang ke rumah Tuhan dengan penuh sukacita, dengan kesehatan yang prima yang Tuhan percayakan bagi kita untuk kita boleh bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saya mengucapkan terima kasih kepada jemaat sekalian yang boleh tetap setia untuk melayani Tuhan dan hadir di dalam persekutuan bersama dengan Tuhan. Dan saya juga menyapa setiap tamu dan undangan dari Yonif. Terima kasih sudah datang pada pagi hari ini, selamat beribadah. Dan saya juga menyapa jemaat sekalian yang boleh beribadah melalui siaran live meeting pada pagi hari ini, melalui Zoom meeting. Selamat hari Minggu, selamat mempersiapkan diri mengikuti ibadah, puji Tuhan. Dan pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, kita akan dilayani firman Tuhan oleh Pendeta Muda Taufik secara live melalui Zoom meeting yang Pak Taufik sekarang berada di Kota Batu. Dan semoga ini tetap bisa menambah kekhidmatan kita untuk kita boleh beribadah kepada Tuhan. Terima kasih banyak untuk partisipasi Bapak Ibu Saudara sekalian di dalam ibadah Raya Minggu 13 Februari 2022. Silakan Bapak Ibu Saudara, kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kami persilakan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian untuk mengambil saat teduh secara sejenak di hadapan Tuhan, dan kita akan berdoa bersama-sama membuka ibadah kita. Hati kami bersyukur bagi kemuliaan nama-Mu ya Allah yang kami sembah di dalam pribadi Yesus Kristus. Kami bersyukur ya Tuhan, setiap langkah kaki kami boleh Engkau iringi sehingga Engkau boleh mengantarkan kami ke rumah-Mu yang kudus untuk bersama-sama kami boleh beribadah pada pagi hari ini. Dan bagi setiap kami yang berada di rumah kami masing-masing, Tuhan terima kasih untuk berkat setiap sarana dan prasarana yang boleh kami pergunakan untuk memuliakan nama-Mu dan beribadah pada pagi hari ini. Semua ada karena anugerah-Mu. Terima kasih untuk kesehatan yang Tuhan berikan bagi kami. Dan jikalau ada di antara kami setiap jemaat-Mu yang mungkin sedang mengalami sakit dan berjuang untuk kesehatan kami ya Tuhan, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Tuhan yang menjamah dan Tuhan yang menyembuhkan. Kami yakin dan percaya ya Tuhan, apa yang kami kerjakan pada pagi hari ini tidak akan sia-sia, karena kami sungguh-sungguh membawa hati, pikiran, tubuh, jiwa, dan roh kami untuk memuji dan memuliakan kebesaran nama-Mu. Layakan kami ya Tuhan, ampuni atas segala ketidaklayakan kami di hadapan-Mu, segala dosa-dosa yang masih sering kami perbuat ya Bapa. Dan saat ini kami mau datang ya Tuhan untuk menyembah Engkau, menaikkan pujian bagi nama-Mu, dan kami rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai dengan akhirnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami siap memuji Engkau. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita bersuka bersama untuk kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus yang baik di dalam kehidupan kita. Bersoraklah bagi Dia, bertepuklah bagi Dia, bermazmurlah bagi Yesus Kristus. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan
setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu sekarang dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Sekali lagi buat Tuhan, lebih sukacita lagi Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Nyatakan Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan kepadaku. Yang di rumah, yang di dalam gedung gereja dan di luar, kasih setianya tak pernah berubah. Haleluya. Dulu, sekarang dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa, kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu sekarang dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa, Yesusku, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa. Bertepuk tanganlah untuk kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus. Silahkan duduk kembali Bapak Ibu Saudara sekalian. Saat ini kita akan persiapkan hati dan pikiran kita untuk kita boleh menerima kebenaran firman Tuhan yang nantinya akan dilayani oleh hambanya Pendeta Muda Taufik Nurwigianto dari Kota Batu. Silakan Bapak Ibu Saudara mengambil saat teduh pribadi di hadapan Tuhan, persiapkan hati dan pikiran untuk menerima kebenaran firman-Nya. Kami persiapkan hati dan pikiran kami ya Tuhan, karena Engkau telah memilih kami di antara dunia menjadi anak-anak-Mu yang boleh menerima keselamatan yang datangnya daripada Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, melalui pujian yang akan kami naikkan ini, mengingatkan kami kembali akan harga kami yang tidak berharga, yang tidak terbayar oleh apapun ini ya Tuhan. Kami bersyukur karena kasih setia-Mu di dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Engkau telah memilih kami, dan kami persiapkan hati kami menerima kebenaran firman-Mu. Mari kita semua membawa pujian ini sebagai wujud syukur kita kepada Tuhan. Kita nyatakan bersama. Telah memilihku sebelum
dunia dibentuk, betapa aku bersyukur padamu ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaanmu, betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Dengan hati menyembah, jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Lebih sungguh lagi buat Tuhan kita Yesus Kristus. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk, betapa aku bersyukur padamu ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaanmu, betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku, bagi keselamatan bangsaku Yesus, bagi keselamatan bangsaku. Dengan sikap berdoa kami persilahkan kepada Pendeta Muda Taufik Nerugianto untuk mengambil firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita satu di dalam doa. Bapa Surgawi, pada pagi hari ini kami mengucap syukur dan terima kasih oleh karena kasih, kemurahan dan kebaikan-Mu ya Tuhan, yang Kau nyatakan bagi kami. Engkau memberikan kami kesempatan di tengah berbagai macam situasi-situasi yang baik maupun tidak baik, untuk kami boleh tetap mampu beribadah di dalam Engkau, untuk kami tetap mampu untuk memuji, memuliakan nama Engkau, dan untuk tetap kami mampu untuk kami boleh bersama-sama mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami mohon kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan yang menaungi setiap kami, supaya kami dimampukan untuk kami dapat memahami, mengerti firman-Mu, dan kami dimampukan untuk kami dapat melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Kami percayakan masing-masing kami, baik yang ada di gedung gereja, baik yang di dalam maupun di luar, maupun yang mengikuti secara online melalui Zoom meeting.
Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Jagai kami, supaya kami dijauhkan dari segala kuasa-kuasa jahat yang mencoba untuk mengganggu kami di dalam kami mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami, karena kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap diberkati oleh firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, dari Kota Batu saya menyapa Bapak Ibu Saudaraku sekalian, baik yang ada di gedung gereja, yang ada di dalam gedung maupun di luar gedung, maupun setiap kita yang mengikuti ibadah secara online dari tempat masing-masing. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebuah kemurahan Tuhan ketika Tuhan izinkan kami sekeluarga boleh tetap melayani meskipun secara online. Berharap minggu depan sudah bisa bertemu dengan Bapak Ibu Saudaraku sekalian secara onsite di gereja. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu bahwa situasi sekarang tidak mudah. Bagaimana penyebaran COVID-19 dengan variannya Omikron begitu sangat cepat menjangkit setiap kita. Namun kita meyakini, kita percaya, kita tidak perlu cemas, kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir. Yang penting bagaimana saudara dan saya tetap menjalankan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dan tidak lupa untuk terus menjaga imun dalam diri dengan pola makan, pola hidup yang baik, lalu kemudian juga tetap menjaga sukacita hubungan pribadi dengan Tuhan maupun dengan saudara seiman secara online maupun secara onsite manakala Tuhan memberikan kesehatan kepada setiap kita. Dalam kesempatan yang indah ini kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan dengan satu judul, Kuasa Roh Kudus dalam bersaksi. Kuasa Roh Kudus dalam bersaksi. Setiap kita yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat menerima anugerah Roh Kudus dari Bapa di surga. Dan ini menjadi bagian yang indah yang Tuhan percayakan kepada kita. Dan kita mau belajar bagaimana kuasa Roh Kudus menolong saudara dan saya dalam bersaksi sebagai murid-murid Yesus. Mari kita akan membuka Alkitab kita bersama-sama di dalam 1 Korintus pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan yang kelima. 1 Korintus pasal yang kedua, mari kita perhatikan bersama-sama ayat 1 sampai dengan yang kelima. Saya akan menolong, membantu, membacakan untuk kita sekalian. Dan berkenan Bapak Ibu Saudaraku bisa menyimak pada Alkitabnya masing-masing. Dalam terjemahan baru, di sini dikatakan, demikian pula ketika aku datang kepadamu, saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Alkitab memberikan perintah kepada setiap orang percaya bukan untuk membawa semua orang kepada Kristus, tetapi untuk membawa Kristus kepada semua orang. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa Alkitab memberikan perintah kepada setiap orang percaya bukan untuk membawa semua orang kepada Kristus, tetapi bagaimana saudara dan saya membawa Kristus kepada semua orang. Jadi kita tidak membawa
membawa semua orang kepada Kristus, tetapi kitalah yang harus membawa Kristus kepada semua orang. Artinya seperti apa? Artinya ketika kita melakukan aktivitas pemberitaan Injil, ketika kita melakukan pemberitaan Injil ataupun ketika kita bersaksi akan Injil, kita harus menyadari bahwa tugas kita adalah membawa Kristus kepada semua orang. Sedangkan tugas membawa orang kepada Kristus merupakan pekerjaan Roh Kudus. Jadi bukan saudara dan saya yang membawa orang kepada Kristus, tetapi itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Tugas saudara dan saya dalam pemberitaan Injil, dalam kesaksian kehidupan kita adalah membawa Kristus kepada semua orang. Itu sebabnya mari kita akan perhatikan ayat demi ayat dari 1 Korintus pasal 2 ayat 1 sampai dengan yang kelima. Bapak Ibu Saudaraku, mari kita perhatikan. Di dalam ayat 1 di sana, kedatangan Paulus kepada jemaat di Korintus untuk menyampaikan kesaksian tentang karya Allah di dalam Kristus untuk keselamatan manusia. Jadi bagaimana Paulus membawa Kristus kepada jemaat di Korintus. Bagaimana kesaksian tentang karya Allah di dalam Kristus untuk keselamatan manusia, itulah yang dibawa oleh Paulus kepada jemaat di Korintus. Dan kita tahu di sana, Paulus datang bukan dengan kata-kata indah dan hikmat sendiri untuk menyampaikan kesaksiannya. Meskipun kita tahu Paulus adalah orang yang terpelajar. Kalau dalam tingkat pendidikan sekarang ini, Paulus boleh masuk di dalam sebuah universitas teologi yang luar biasa. Namun demikian Bapak Ibu Saudaraku, Paulus datang bukan dengan kata-kata indah dan hikmat sendiri untuk menyampaikan kesaksian tentang karya Allah di dalam Kristus untuk keselamatan manusia. Injil disampaikan tanpa tercemari oleh teori dan konsep pikiran manusia. Paulus sebagai saksi akan Injil itu, bagaimana Paulus tidak mencemari Injil itu oleh teori dan konsep pikiran manusia. Apa yang dia alami di dalam Kristus yang membawanya kepada keselamatan, itulah yang disampaikan oleh Paulus. Tidak ditambahi dan tidak dikurangi. Lalu berikutnya di dalam ayat yang kedua, Paulus menuliskan bahwa fokus utama berita yang disampaikan bukan tentang dirinya, bukan tentang kehebatannya, bukan tentang pengalaman-pengalamannya yang luar biasa, tetapi sentral atau pusat utama berita yang disampaikan oleh Paulus adalah tentang karya Yesus Kristus di dalam hidupnya. Bagaimana Yesus Kristus mendominasi berita yang disampaikan oleh Paulus. Pusat pemberitaannya adalah Yesus Kristus yang disalibkan dan tidak ada yang lain. Yesus Kristus yang disalibkan menjadi tebusan bagi setiap kita umat manusia dan tidak ada pemberitaan yang lain yang disampaikan oleh Paulus. Di dalam ayat 3, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Paulus menyadari keterbatasannya sebagai manusia, bahwa ia tidak cakap serta ada ketakutan pribadi. Paulus meyakini di sana, di balik keterbatasannya itu ada kuasa yang membuat ia menjadi kuat. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam ayat 3 itulah Paulus mengakui, menyadari keterbatasannya ketika menyampaikan kesaksian kepada jemaat Tuhan yang ada di Korintus, bahwa sesungguhnya ia tidak cakap serta ada ketakutan pribadi. Namun demikian, Paulus meyakini di balik ketidakcakapannya,
di balik ketakutannya secara pribadi, ada kuasa Tuhan yang memampukan dia untuk menjadi cakap, untuk memampukan dia untuk menjadi berani di dalam menyampaikan Injil Tuhan. Sehingga itu menjadi kekuatan kepada Paulus dalam segala keadaan, dalam segala situasi dan kondisi. Tidak pernah berhenti untuk memberitakan kabar baik Tuhan. Di dalam ayat 4, Bapak Ibu Saudaraku, kita bisa melihat orang-orang di Korintus adalah orang-orang yang kaya, orang-orang yang terpelajar. Mereka lebih menyukai kata-kata yang penuh hikmat daripada kata-kata sederhana. Tetapi di sini Paulus tetap menyampaikan kesaksian tentang Yesus Kristus dengan penuh keyakinan akan kekuatan Roh Kudus. Mari kita lihat di sini Bapak Ibu Saudaraku, orang-orang yang tidak mudah yang dihadapi oleh Paulus. Namun di situ Paulus tetap menyampaikan kesaksian tentang Yesus Kristus dengan penuh keyakinan. Paulus yakin betul tentang karya keselamatan di dalam Yesus Kristus. Paulus yakin betul tentang berita Yesus Kristus yang disalibkan, yang disampaikan kepada jemaat di Korintus, kepada orang-orang di Korintus. Meskipun mereka terpelajar, meskipun mereka kaya, mereka menyukai kata-kata yang penuh hikmat daripada kata-kata sederhana. Keyakinan itu muncul di dalam diri Paulus. Oleh karena apa, Bapak Ibu Saudaraku? Oleh karena ada kekuatan Roh Kudus. Jadi bukan karena kepintaran Paulus, bukan karena pendidikannya Paulus yang hebat dan luar biasa, bukan karena pemahaman pengertian yang dimiliki oleh Paulus, bukan. Tetapi keyakinan itu terbentuk di dalam diri Paulus untuk terus menyampaikan kesaksian tentang Yesus Kristus karena ada kekuatan Roh Kudus. Tanpa kekuatan Roh Kudus, Paulus tidak dapat menyampaikan kesaksian tentang Yesus Kristus dengan penuh keyakinan. Ini adalah pemahaman yang luar biasa yang kita bisa terima di dalam ayat 4 ini. Lalu di dalam ayat yang kelima kita bisa melihat di sana bahwa tujuan pemberitaan Paulus yaitu untuk meyakinkan bahwa iman jemaat harus bergantung kepada kekuatan Allah dan bukan dipengaruhi oleh manusia. Bapak Ibu Saudaraku, Paulus menegaskan, meyakinkan jemaat yang ada di Korintus, kalau engkau punya iman di dalam Yesus Kristus, biarlah iman itu karena kebergantunganmu kepada kekuatan Allah, bukan karena dipengaruhi oleh manusia. Kita mengenal istilah Kristen sejak kecil. Kita menjadi Kristen karena orang tua kita Kristen. Lalu kemudian seiring berjalannya waktu, dari anak-anak kita menjadi dewasa, belum tentu kita menjadi Kristen. Kalau dasar kekristenan kita adalah karena orang tua kita Kristen. Ketika orang tua kita sudah tidak bersama dengan kita, atau sudah tidak lagi memantau keberadaan kita, bisa saja kita menjadi tidak Kristen, saudara. Menjadi tidak percaya kepada Yesus. Atau kita menjadi Kristen karena kita menerima bantuan. Atau kita menjadi Kristen karena kita menerima hadiah. Atau kita menjadi Kristen karena kita mendapatkan pekerjaan. Atau kita mendapatkan Kristen ada orang yang sangat baik kepada kita. Tetapi di sini Paulus mengingatkan, kalau kita menjadi Kristen, kalau kita memiliki iman percaya kepada Yesus, janganlah itu dipengaruhi oleh manusia. Tetapi biarlah itu adalah keputusan pribadi kita dengan Tuhan Yesus. Kita mengambil keputusan pribadi, percaya, menerima Yesus
sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Mari kita melihat masing-masing kita selama ini. Saya menjadi Kristen karena apa? Karena orang tua saya, karena hadiah, karena mujizat, karena orang-orang yang baik dengan saya, atau karena saya mengambil keputusan secara pribadi. Saya menyadari saya orang berdosa. Saya tidak bisa menyelamatkan diri saya sendiri. Saya membutuhkan juru selamat. Dan satu-satunya juru selamat itu hanya ada di dalam Yesus. Itu sebabnya saya menyerahkan hidup saya kepada Yesus. Saya membuka hati saya mengundang Yesus masuk ke dalam hati saya. Dan saya rindu menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya secara pribadi. Itu menunjukkan kalau kita mengambil pilihan secara pribadi, iman keyakinan kita bergantung kepada kekuatan Allah. Sehingga apapun situasi dan kondisinya, apapun keadaannya, baik dalam keadaan sehat, sakit, dalam keadaan kaya, miskin, dalam keadaan susah maupun tidak susah, saudara dan saya akan tetap beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara dan saya tidak akan pernah kecewa dengan Tuhan Yesus. Saudara dan saya tidak akan pernah meninggalkan Tuhan Yesus. Meskipun mungkin saudara dan saya dikecewakan oleh orang-orang di sekeliling kita. Meskipun mungkin saudara melihat orang-orang Kristen di sekeliling kita hidupnya tidak mencerminkan Yesus. Tetapi hal itu tidak akan mempengaruhi iman saudara. Mengapa? Karena iman keyakinan saudara bergantungnya kepada Allah dan bukan dipengaruhi oleh manusia. Roh Kudus yang memberikan kekuatan bagi setiap murid Yesus, bukan kekuatan diri sendiri di saat saudara dan saya memberitakan Injil. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kita mengakui keterbatasan kita mengakui ketakutan kita di dalam kita bersaksi ataupun memberitakan Injil. Namun demikian Bapak Ibu Saudaraku tidak perlu khawatir akan kesemuanya itu. Mengapa? Karena iman keyakinan kita tidak bergantung kepada manusia, tetapi iman keyakinan kita kepada Yesus bergantung kepada Allah. Sehingga Roh Kudus yang dicurahkan, yang diberikan kepada setiap kita yang percaya kepada Yesus, menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, memberikan kekuatan kepada saudara dan saya untuk memberitakan Injil. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita akan lihat kuasa Roh Kudus di dalam bersaksi. Yang pertama Bapak Ibu Saudaraku, Roh Kudus memampukan murid Yesus untuk bisa berkomunikasi dengan efektif. Kalau kita perhatikan bersama-sama di dalam ayat 4, Bapak Ibu Saudaraku, baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan Roh. Roh Kudus memampukan Paulus untuk bisa berkomunikasi dengan efektif. Meskipun Paulus tahu siapa yang menjadi subjek pemberitaannya pada saat itu, tetapi Paulus melangkah dengan kekuatan Roh Kudus. Sehingga Roh Kudus memampukan Paulus untuk bisa berkomunikasi dengan efektif. Sehingga komunikasi yang efektif itu bisa dipahami, bisa dimengerti oleh orang yang mendengarnya. Bapak Ibu Saudaraku, seringkali ada pertanyaan di dalam diri kita ketika kita bersaksi atau memberitakan kabar baik. Apakah yang saya sampaikan itu bisa dipahami, bisa dimengerti oleh orang yang mendengar? Kita berbicara seperti itu karena keterbatasan kita sebagai manusia yang mencoba untuk memahami manusia yang lain dengan latar belakang yang berbeda dengan kita,
dengan kemampuan untuk memahami, mengerti yang berbeda dengan kita. Namun Bapak Ibu Saudaraku, Roh Kudus bekerja pada saat kita memberitakan kabar baik, memampukan kita untuk bisa berkomunikasi dengan efektif. Yang tidak mampu dipahami, mengerti oleh orang lain itu bisa dipahami, dimengerti oleh orang lain ketika Roh Kudus bekerja. Mari kita juga membuka Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul pasal 14 ayat yang pertama. Di sana dikatakan, di Ikonium pun kedua rasul itu masuk ke rumah ibadat orang Yahudi, lalu mengajar sedemikian rupa, sehingga sejumlah besar orang Yahudi dan orang Yunani menjadi percaya. Luar biasa. Di sini kita tahu Tuhan Yesus Kristus melalui kuasa Roh Kudus boleh menyertai Paulus dan Barnabas, Bapak Ibu Saudaraku. Dan ketika Injil Tuhan diberitakan kepada orang Yahudi, Roh Kudus memampukan mereka untuk bisa berkomunikasi dengan efektif. Sehingga sejumlah besar orang Yahudi dan orang Yunani menjadi percaya. Jadi ini adalah kuasa Roh Kudus. Bukan karena hebat, gagah, dan kemampuan mereka berbahasa. Tidak. Tetapi karena kuasa Roh Kudus memampukan rasul-rasul ini untuk bisa berkomunikasi dengan efektif. Yang kedua, Bapak Ibu Saudaraku, kuasa Roh Kudus dalam bersaksi adalah menyadarkan seseorang akan dosa. Bapak Ibu Saudaraku, jangan pernah berpikir bisa menyadarkan seseorang akan dosanya. Kita sebagai manusia tidak mampu menyadarkan seseorang akan dosanya. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku, ketika kita memberitakan Injil, Roh Kudus yang berkarya menyadarkan orang tersebut akan dosa. Mari kita akan buka di dalam Yohanes 16, Injil Yohanes 16 ayat yang ke-8. Di sana dikatakan Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dan kalau ia datang, ia akan menginsapkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Yesus Kristus sendiri yang menyampaikan kuasa Roh Kudus di dalam bersaksi. Ketika Roh Kudus itu datang, akan menginsapkan dunia akan dosa, akan menyadarkan seseorang akan dosa. Kalau saudara dan saya bisa sadar akan dosa, itu artinya Roh Kudus berkarya di dalam kehidupan saudara dan saya. Tetapi kalau kita tidak sadar akan dosa-dosa kita, bahkan kita menganggap dosa yang kita lakukan itu adalah sebuah kebenaran, maka itu artinya saudara dan saya belum sepenuhnya percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Dan itu artinya saudara dan saya belum menerima kuasa Roh Kudus. Karena saudara dan saya tidak menyadari sebagai orang yang berdosa. Bahkan saudara dan saya tetap melakukan dosa. Nah, itu menunjukkan bagaimana iman kita yang sesungguhnya. Dan ketika kita bersaksi, Bapak Ibu Saudara, bukan tugas kita. Kita tidak punya kemampuan untuk menyadarkan seseorang akan dosa. Itu adalah kuasa Roh Kudus yang bekerja atas orang yang mendengar kesaksian Injil yang kita sampaikan. Sehingga orang itu bisa melihat dosa-dosanya dan orang itu bisa sadar akan dosa-dosanya. Dan orang itu membutuhkan bagaimana bisa diselesaikan dosa-dosanya. Lalu yang ketiga, kuasa Roh Kudus dalam kehidupan setiap orang percaya, dalam murid Yesus yang bersaksi,
adalah membuat orang yang berdosa tadi, yang sudah sadar akan dosanya tadi, menjadi bertobat. Ya, menjadi bertobat. Mari kita perhatikan bersama-sama di dalam Injil Yohanes, Bapak Ibu Saudaraku, pasal yang ketiga ayat 5 sampai dengan yang ke-6. Saya akan menolong membacakan untuk kita sekalian. Konteks yang kita akan baca adalah percakapan dengan Nikodemus, ya Bapak Ibu Saudaraku. Injil Yohanes pasal 3 ayat 5 sampai dengan yang ke-6. Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh." Nah, Bapak Ibu Saudaraku, Roh Kudus bekerja sehingga membuat Nikodemus menjadi bertobat. Dia mau dilahirkan kembali menjadi pribadi yang baru di dalam Tuhan. Kita tahu Nikodemus ini adalah orang yang saleh, orang yang baik. Tetapi kesalehan dan kebaikan itu tidak cukup untuk bisa menerima keselamatan di dalam Yesus Kristus. Itu sebabnya Yesus Kristus menjelaskan, memberitakan keselamatan kepada Nikodemus bahwa Nikodemus harus dilahirkan kembali. Nikodemus harus bertobat, dilahirkan dari air dan roh. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Nikodemus meresponi apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Meskipun kalau kita baca secara utuh, ada pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh Nikodemus. Tapi dengan sabar, dengan lembut, dengan ramah, dengan jelas, Tuhan Yesus menjelaskan, menjawab setiap pertanyaan yang disampaikan oleh Nikodemus. Roh Kudus bekerja sehingga Nikodemus sadar akan dosa-dosanya dan membuat Nikodemus bertobat. Sehingga keselamatan itu boleh terjadi atas Nikodemus. Bapak Ibu Saudaraku, yang mentobatkan seseorang itu, yang membuat orang itu bisa bertobat, bukan saudara dan saya, tetapi Roh Kudus. Banyak dari setiap kita yang bersaksi mencuri kemuliaan Tuhan ketika ada orang bertobat mengatakan, karena saya orang itu menjadi bertobat. Karena saya orang itu menjadi percaya kepada Yesus. Hati-hati Bapak Ibu Saudaraku, itu artinya kita sedang mencuri kemuliaan Tuhan. Bukan karena kita orang itu menjadi bertobat. Bukan karena kita orang itu menjadi percaya kepada Yesus. Tetapi oleh karena kuasa Roh Kudus yang membuat orang itu berdosa, menjadi bertobat, lalu menjadi percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Saudara dan saya hanya alat di tangan Tuhan. Jadi bukan kita yang membuat orang menjadi bertobat dan percaya kepada Yesus. Nah, yang keempat Bapak Ibu Saudaraku, kuasa Roh Kudus dalam bersaksi adalah memampukan murid Yesus untuk hidup dalam kesalehan. Artinya apa? Memampukan saudara dan saya untuk hidup dalam kebenaran. Untuk saudara dan saya hidup menjadi contoh dan teladan buat setiap mereka yang belum mengenal Tuhan Yesus. Itu sebabnya kehidupan saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan harus berbeda dengan dunia ini. Harus berbeda dengan mereka yang belum mengenal Tuhan Yesus. Kita tidak sama karena saudara dan saya sudah dipilih
oleh Tuhan. Saudara dan saya sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Saudara dan saya sudah lahir baru. Saudara dan saya sudah mengalami perubahan 180 derajat. Artinya kita ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sesungguhnya telah datang. Itu sebabnya Roh Kudus memampukan saudara dan saya untuk hidup dalam kesalehan, untuk hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Kalau dulu firman Tuhan bukan satu-satunya pedoman dalam kehidupan kita, maka sekarang satu-satunya pedoman dalam kehidupan kita adalah firman Tuhan. Injil menjadi satu-satunya pedoman di dalam kehidupan kita. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu Saudaraku, hidup saudara dan saya harus berpadanan dengan Injil Tuhan. Harus sama dengan Injil Tuhan. Bagaimana Pak saya bisa berpadanan dengan Injil Tuhan? Roh Kudus yang memampukan saudara dan saya untuk hidup berpadanan dengan Injil. Untuk menghidupi iman percaya kita di dalam Tuhan Yesus Kristus melalui kehidupan kita sehari-hari. Pikiran kita adalah pikiran yang memberkati. Tutur kata kita adalah tutur kata yang memberkati. Perilaku kita adalah perilaku yang memberkati. Supaya banyak orang boleh mengalami Kristus melalui kehidupan kita. Ingat, yang kita bawa itu adalah harta yang tak ternilai dan yang sangat berharga, yang tidak bisa dibeli dengan apapun, yaitu Yesus Kristus. Itu sebabnya jangan sampai itu tercemari oleh sikap hidup kita yang tidak benar. Sehingga ketika kita memberitakan kabar baik Tuhan, pemberitaan kita ditolak karena sikap hidup kita yang tidak baik, karena sikap hidup kita yang tidak benar. Bapak Ibu Saudaraku, mari saya mengajak kepada kita sekalian untuk kita boleh hidup di dalam kesalehan. Kalau kita kembali di dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 5, di sana dikatakan, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Jadi kalau iman kita bergantung kepada kekuatan Allah, Roh Kudus bekerja memampukan saudara dan saya hidup dalam kesalehan. Mari kita lihat dalam Filipi pasal 1 ayat yang keempat, Bapak Ibu Saudaraku. Filipi pasal yang pertama, ayat yang keempat, saya akan menolong membacakan untuk kita semuanya. Filipi pasal yang pertama, ayatnya yang keempat. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Bapak Ibu Saudaraku, mengapa Paulus berdoa dengan sukacita? Ayat 5 menjawab di sana. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Itu artinya jemaat di Filipi, anak-anak Tuhan yang ada di Filipi menghidupi Injil dalam hidupnya. Hidupnya dipenuhi dengan kesalehan. Dan kesalehan ini terjadi, Bapak Ibu Saudaraku, karena kuasa Roh Kudus yang bekerja di dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu Saudaraku, inilah 4 kuasa Roh Kudus dalam bersaksi. Yang pertama, memampukan murid Yesus untuk berkomunikasi dengan efektif. Yang kedua, menyadarkan seseorang akan dosa. Dan yang ketiga, membuat orang berdosa menjadi bertobat. Dan yang keempat, memampukan murid Yesus untuk hidup dalam kesalehan. Lalu apa yang harus kita lakukan sebelum bersaksi supaya Roh Kudus itu dinyatakan? Yaitu berdoa
terlebih dahulu sebelum bersaksi. Supaya Roh Kudus menolong memberi keberanian dan hikmat saat Injil itu diberitakan. Saat kabar baik di dalam Yesus Kristus Tuhan itu diberitakan. Yang harus kita lakukan adalah berdoa terlebih dahulu sebelum kita bersaksi. Jangan lupa ini Bapak Ibu Saudaraku, jangan mengandalkan kekuatan, pengetahuan, kepintaran Bapak Ibu Saudara atau apapun yang Bapak Ibu Saudara miliki secara materi. Tetapi andalkanlah Tuhan ketika Bapak Ibu Saudara bersaksi. Sehingga yang Bapak Ibu Saudaraku harus lakukan adalah berdoa terlebih dahulu sebelum bersaksi. Supaya Roh Kudus menolong, memberikan keberanian dan hikmat saat Injil itu diberitakan. Sebagai kesimpulan perenungan kita pada pagi hari ini, yang pertama, dalam menyampaikan berita Injil, kita tidak boleh mengandalkan kemampuan diri sendiri. Yang kedua, pemberitaan Injil harus berpusat kepada Kristus yang sudah menyelamatkan manusia dengan pengorbanannya di kayu salib. Jadi pusat pemberitaan Injil adalah pada Kristus yang sudah menyelamatkan manusia dengan pengorbanannya di kayu salib. Dan yang ketiga, kuasa Roh Kudus akan bekerja dan menolong pemberitaan Injil ketika kita meminta kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, inilah kesimpulan yang bisa saya sampaikan dalam perenungan kita pagi hari ini. Sebagai ayat hafalan yang perlu kita ingat bersama-sama di dalam 1 Korintus pasal 2 ayat yang keempat. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh. Kiranya satu ayat ini bisa kita masukkan dalam hati dan pikiran kita, lalu kita coba ingat betul, lalu kita coba hafalkan di dalam kehidupan kita. Bahwa ketika kita melangkah untuk memberitakan kabar baik Tuhan, kita punya keyakinan akan kekuatan Roh Kudus. Sebagai penutup firman Tuhan pagi ini saya katakan kita tidak perlu merasa tertekan pada saat bersaksi. Kita Roh Kudus yang berkarya. Ya, kita bersaksi Roh Kudus yang berkarya dan kita hanyalah alatnya. Perhatian utama Allah bukanlah pada kemampuan kita, tetapi kesediaan dan kemampuan kita untuk dipakainya. Kita perlu memohon Roh Kudus memampukan kita untuk menyampaikan kebenaran dan hidup sesuai dengan kebenaran tersebut secara total. Jadi kita tidak perlu merasa tertekan pada saat bersaksi, karena pada saat kita bersaksi, Roh Kudus yang berkarya. Kita hanyalah alat. Perhatian utama kita bukan pada kemampuan. Yang penting saudara dan saya bersedia dan mau dipakai oleh Tuhan. Dan ketika kita memohon Roh Kudus memampukan kita untuk menyampaikan kebenaran, maka yakinlah hidup saudara akan dimampukan sesuai dengan kebenaran yang kita sampaikan. Dan itu akan kita lakukan secara total. Kiranya perenungan pagi ini menjadi berkat buat kita sekalian. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, hamba-Mu sudah berhenti berbicara, menyampaikan tentang kuasa Roh Kudus di dalam kami bersaksi. Kami rindu Roh Kudus-Mu Tuhan yang melanjutkannya kepada setiap kami untuk memampukan kami punya kesediaan untuk kami melangkah memberitakan kabar baik-Mu dalam segala situasi dan kondisi dan meyakini karya Roh Kudus nyata bagi setiap kami. Itu sebabnya Bapak dalam keadaan apapun yang sedang kami hadapi saat ini, kami mohon pertolongan dan campur tangan-Mu untuk kami tetap kuat dalam iman percaya kami kepada Engkau. Untuk kami tetap teguh dalam iman percaya kami kepada Engkau.
tidak diombang-ambingkan dengan apapun. Dan kami meyakini, kami percaya segala sesuatu yang kami perbuat dan lakukan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang membuat segala sesuatunya berhasil. Kami tidak melangkah sendirian, tetapi ada Roh Kudus yang menyertai kami sampai kepada akhir zaman. Terima kasih Bapak untuk kesemuanya ini. Terpujilah namamu sekarang dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu telah berdoa. Amin. Terima kasih, kami kembalikan kepada Mbak Nita. Terima kasih Pendeta Muda Taufik Nurwigianto. Kita akan responi kebenaran firman Tuhan. Kita amini dengan menaikkan pujian. Dia sanggup melakukan segalanya di dalam kehidupan kita. Kita nyatakan pujian ini bersama-sama. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Mari kita bangkit berdiri. Dia sanggup, Yesus sanggup. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup, Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup, Dia sanggup memulihkan hidupku. Dengan sikap doa kita akan menutup ibadah kita. Kepada Pendeta Muda Taufik bisa memimpin dalam doa penutup. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita arahkan hati dan pikiran kita kepadanya dan mari kita satu di dalam doa. Pujian penyembahan sudah kami naikkan kepadamu ya Bapa. Firman Tuhan telah kami dengar untuk kami lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dan saat ini kami berada di akhir ibadah ini Tuhan. Kami hendak menyelesaikannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Namun sebelumnya kami berdoa secara khusus untuk situasi dan kondisi Indonesia terkait pandemi COVID-19 ini. Kami mohon pertolongan campur tangan-Mu Tuhan, supaya semuanya boleh terselesaikan.
baik dalam lingkup nasional maupun dalam lingkup daerah masing-masing. Kami percayakan Jawa Timur, kami percayakan Malang Raya ke tangan kuasa Tuhan, supaya semuanya dapat tertangani dengan baik dan semuanya boleh terselesaikan. Hamba-Mu juga berdoa menyerahkan kepada Engkau untuk seluruh rumah sakit baptis yang ada di Indonesia, yang saat ini ambil bagian secara langsung untuk menangani pasien COVID-19. Kami rindu Tuhan memberikan penyertaan perlindungan kepada seluruh tenaga kesehatan yang ada di dalamnya, supaya semuanya diberikan kekuatan oleh Tuhan, supaya semuanya diberikan kesehatan oleh Tuhan. Kalaupun Tuhan izinkan ada yang mengalami sakit, kami mohon pertolongan dan kuasa Tuhan boleh terjadi, menjamah setiap mereka yang sakit dan memberikan kesembuhan atas setiap mereka yang sakit. Kami mohon Tuhan, campur tangan-Mu boleh terjadi. Setiap kebutuhan, keperluan yang dibutuhkan oleh seluruh rumah sakit baptis yang ada dalam penanganan pasien COVID-19, Tuhan yang menyediakan segala sesuatunya. Tuhan yang mencukupkan segala sesuatunya. Secara khusus Bapa, untuk kebutuhan oksigen, untuk kebutuhan APD, kami menyerahkan pertolongan dan campur tangan-Mu, supaya semuanya boleh tersedia di dalam Engkau, cukup di dalam Engkau dan tidak mengalami kekurangan. Hamba-Mu juga berdoa menyerahkan kepada Engkau, kiranya kasih kuasa rahmat dan anugerah-Mu juga boleh memberkati setiap umat-Mu. Kalaupun ada di antara kami saat ini yang mengalami sakit, kiranya kuasa Tuhan boleh bekerja atas setiap anak-anak-Mu, sehingga kuasa-Mu menjamah dan kuasa-Mu memberikan kesembuhan atas sakit yang mereka alami. Pertolongan, campur tangan-Mu terjadi atas setiap anak-anak-Mu. Tuhan juga memberkati setiap anak-anak-Mu di dalam pekerjaan mereka, dalam usaha mereka, dalam bisnis mereka, dalam sawah ladang mereka, ternak mereka. Kami mempercayakan semuanya kepada Tuhan. Tuhan yang membuat berhasil, Tuhan yang membuat beruntung, Tuhan yang membuat banyak rezeki dalam kehidupan mereka, banyak berkat dalam kehidupan mereka, dan dipakai oleh Engkau menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Tantangan, kesulitan, persoalan yang dihadapi dalam ruang lingkup pekerjaan, kami menyerahkan sepenuhnya kepada Engkau, Tuhan yang menolong dan memampukan dalam menghadapi dan menyelesaikan setiap tantangan masalah persoalan tersebut. Dalam kehidupan anak-anak-Mu bersekolah, mulai dari playgroup sampai dengan perguruan tinggi, kami mempercayakan kepada Tuhan kepandaian, kecerdasan, daya ingat yang setia. Tuhan percayakan atas setiap anak-anak-Mu, sehingga mereka boleh meraih masa depan yang penuh harapan. Dan Tuhan mempersiapkan mereka untuk menjadi pemimpin yang ternama, terhormat, termulia pada masa yang akan datang, yang akan menjadi agen-agen perubahan, yang akan membawa berkat-berkat Tuhan, yang akan membawa sinar dan terang Tuhan bagi dunia, bagi Indonesia ini. Tuhan, kami mempercayakan juga untuk saudara-saudara kami dari Yonif 512 yang sedang belajar pada saat ini dan ikut beribadah di tempat kami. Kiranya Tuhan menolong, Tuhan memampukan untuk setiap anak-anak-Mu ini Tuhan, dalam belajar mereka maupun dalam mengembangkan tugas mereka bagi bangsa Indonesia dalam bidang keamanan. Kami mohon pertolongan campur tangan-Mu, supaya anak-anak-Mu ini Tuhan, dalam ruang lingkup kesatuan mereka, komunitas mereka, mereka tetap mampu dilindungi, disertai oleh Tuhan. Mereka tetap mampu menjadi garam dan terang-Mu Tuhan. Dan Engkau akan memperlengkapi mereka untuk mereka sukses dan berhasil di dalam Engkau. Dan melalui kesemuanya itu menjadi kesaksian dan nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Berkati kehidupan mereka, berkati kesehatan mereka,
berkati keluarga mereka dimanapun mereka berada. Dan hamba-Mu berdoa menyerahkan kepada Engkau untuk setiap keluarga anak-anak-Mu, kiranya Tuhan juga menolong campur tangan memberkati. Kiranya hubungan suami istri diberkati oleh Tuhan, hubungan orang tua dengan anak-anak dengan orang tua, keluarga inti dengan keluarga besar juga diberkati oleh Engkau. Semakin hari semakin harmonis di dalam Engkau. Dan setiap kami yang boleh menyerahkan hidup kami untuk melayani Engkau, kiranya dikuatkan, diteguhkan, dimampukan untuk kami boleh setia sampai dengan kesudahannya. Kuasa darah Yesus boleh melindungi tubuh, jiwa, roh setiap anak-anak-Mu. Kuasa darah Yesus membentengi dan memagari setiap anak-anak-Mu. Dan kuasa darah Yesus menjauhkan setiap kami dari segala macam kuasa-kuasa kegelapan dan dari segala macam virus-virus yang ada di sekeliling kami. Dan melalui kuasa darah Yesus kami dimampukan untuk kami boleh bersaksi kepada sebanyak mungkin orang yang Tuhan kehendaki. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat tangan kita dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan dan persekutuan dalam kuasa Roh Kudus memberkati saudara dan saya dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita sekalian telah menerima berkat-Nya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan menuntun hidupku. Terima kasih untuk kebersamaan kita di dalam ibadah raya Minggu 13 Februari 2022. Sampai berjumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara sekalian.